Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-6, media pendidikan Islam perspektif hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaru namal muflisu qalu al muflisu fina mal dirhama lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati man mayyati yaumal qiyamati bisolati wasiyami wazakati wayati qad satama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa doroti haza fayu to haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdo ma'alaihi akhiza min khotoyahum faturihat alaihim summa turiha finnari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Mereka menjawab, "Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta atau barang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa, sholat, puasa dan zakat. Namun ia juga datang membawa dosa kezoliman." Hadis yang ke-7, an Abdillah bin Amri anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra bima jalisaini fi masjidihi faqala kilahuma ala khairin wa ahaduhuma afdalu min sahibihi amma haula'i fayad'una Allah wa yuraggibuna ilaihi fa insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum wa umma haula'i fayata'allamuna fiqha wal ilma wa yu'allimuna al-jahila fahum afdala wa innama ba'istu muallimi faqala summa jalasa fihim rawahu ad-Darimi. Bahwasanya Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah keluar dari salah satu kamar beliau untuk menuju masjid. Dalam masjid tersebut beliau mendapati dua kelompok sahabat. Kelompok pertama adalah golongan orang yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kelompok kedua adalah golongan orang yang sedang sibuk mempelajari dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, masing-masing kelompok sama-sama berada dalam kebaikan terhadap yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa mereka jika ia menghendaki. Begitupun sebaliknya, doa mereka tidak akan diterima oleh Allah jika ia tidak berkenan. Adapun terhadap golongan yang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajarkan orang yang belum tahu, mereka lebih utama. Maka ketahuilah sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi seorang pengajar atau guru. Kemudian Rasulullah SAW ikut bergabung bersama mereka. Hadis riwayat ad-Darimi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-8, an Abi Amamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi ala abidi kafashli ala aznakum summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta annafalata fi hujriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasil khairu rawahu at-Tirmizi wa qala hasan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan alim terhadap
abid, orang yang selalu beribadah tapi tidak pandai adalah seperti kelebihanku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu sekalian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, malaikat serta penghuni langit dan bumi sampai-sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa meminta rahmat kepada Allah, kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang ke-9, an Abi Hurairah yaqulu sami'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alla innad dunya malaunatu ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa alimu au alimu. Rawahu At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikrullah dan hal-hal terkait dengannya, alim, guru, dan peserta didik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ke-10, usia dan tugas belajar mengajar. Amru bin Shu'aib an abihi an jiddahi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru ula zakamu bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wa daribu hum 'alaiha wa hum abna'u asyri wa fariqu bainahum fi al-mawdu'i dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat karena mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Hadis yang ke-11, lingkungan pendidikan Islam perspektif hadis. An Abi Hurairah an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala kullu mauludin yuwaladu alal fitrati fa bawahu yuhawidanihi wa yunashiranihi au yumajjisanihi. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak yang baru lahir dalam keadaan fitrah, maka ibu bapaknya lah yang menentukan anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, anin Nu'amana ibni Bashirin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tazahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadi izastaka udwun tada'a lahu sa'irun jasidihi bi syahri wa ahumi. Artinya, Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi di antara orang yang beriman itu seperti anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakannya. Hadis yang ke-13, evaluasi pendidikan Islam perspektif hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala sobi wala humma wala huzani wala azan wala gomni hatta saukati yusakuha illa kafarullaha biha min khotoyah. Wahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap musibah yang menimpa seorang muslim berupa penyakit
berupa kelelahan, penyakit kronis, kegalauan pikiran, kegelisahan hati sampai tertusuk diri akan dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari.